What's up Sobat Otomotif BJM, kali ini kita mau bahas nih tentang peredam ya. Jadi di belakang saya ini ya, di situ ya. Yuk kita lihat yuk. Nah, jadi ini X-Trail ya. Jadi X-Trail ini lagi akan kita pasang peredam ya. Jadi kita bongkar semua ya, kita bersihin dulu dalamnya, bawah-bawahnya, sampai ke plafon ini juga kita turunin semua. Nanti akan kita kombinasi peredamnya V-Cell, Autofan, Jacaranda dan Noise Kill ya. Terus ini juga ada permasalahan nih di mobil ini, dashboardnya ini juga bunyi ya. Nanti akan kita bongkar, kita turunin. Terus kita cek di plastik-plastiknya ini ada bunyi getaran gesekan gitu ya. Nah, AC-nya juga nggak dingin, kan kita benerin juga. Kita pasang, kita ganti audionya, ya, speakernya juga, head unitnya juga. Terus kita anti karat juga, ya. Jadi ya banyak proses ya. Nah, jadi X-Trail yang punya mobil ini punya beberapa mobil, tapi ini mungkin mobil kelangenan ya, mobil kesayangannya. Jadi memang sengaja mau dibikin nyaman, rapi ya. Jadi untuk peredam, teman-teman nggak bisa langsung memakai peredam dalam satu produk, satu tipe. Nah, itu hasilnya kurang bagus ya. Ya, seperti di mobil BMW ini. Jadi di BMW X5 ini, kalau saya naik ke dalam mobil ini, kita drive, itu peredamannya lebih bagus ya. Jadi mobil Eropa ini peredamannya lebih bagus. Kenapa? Karena yang pertama, dia plat yang ada di lantai-lantainya itu lebih tebal ya, dan dia di bagian bodi-bodinya pun plastiknya juga dia lebih presisi ya. Nah, terus plafonnya juga dia lebih tebal, ada lapisan busanya. Terus di karpetnya juga dia lebih ya. Nih, teman-teman bisa lihat nih, lebih tebal, karet-karetnya juga lebih tebal ya, dan lenturnya juga pasti beda. Terus jika kita tutup pun, nah, suaranya pasti beda ya. Nah, oke. Jadi untuk tips and tricks dalam memilih peredam itu nggak hanya dilihat dari tipe-tipe dan jenis-jenis peredam, dan harus kita positioningkan di masing-masing tempat ya. Misalkan nih peredam yang seperti V-Cell yang rigid banget itu, kita tempatkan di plat atau lantai ya, terutama yang di atas roda. Itu penting banget supaya apa? Supaya plat yang ada di bawahnya itu semakin rigid atau semakin tidak ada gerakan dan tebal, sehingga nggak akan terjadi gesekan, getaran, dan menimbulkan noise ya. Terus jika di plafon, di atap, kita juga nggak bisa memakai peredam asal peredam. Misalkan peredam aspal atau peredam butil kita tempelin di plafon ya, jadinya lama-kelamaan dia akan turun dan akhirnya jatuh dan malah merusak plafon. Jadi kita harus memakai peredam yang super ringan. Di pintu juga kita harus perhatikan peredamnya supaya jangan sampai mengenai kabel power window dan lain-lain ya, karena itu sangat berisiko, bisa menyebabkan kaca macet dan kabel selang power window-nya itu rusak ya. Jadi begitu juga di kap mesin, kita harus menggunakan peredam yang jenisnya tahan panas ya. Jadi
Peredam itu berbagai macam merek dan berbagai macam jenis, dan kita harus tahu letaknya yang tepat dan maksimal ya, supaya hasil yang kita dapatkan pun lebih maksimal. Oke, sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Dan jika teman-teman mempunyai masalah-masalah bunyi atau noise karena roda atau mungkin suara dengungan-dengungan dari luar, mobilnya apa, bisa konsultasikan dulu langsung ke BJM Auto Workshop. Ya, kita tunggu kedatanganmu di BJM Auto Workshop, One Stop Car Solution. Bye.